Pemirsa masih di channel Syambudi Consulting, masih di acara Dies ke-43 Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Pagi ini kita bersama dengan Ketua Umum Alumni Kabima Pak, keluarga alumni Widya Mataram. Bagaimana kabarnya Bapak Martadani? Hari ini luar biasa acaranya Bapak. Bagaimana peranan alumni Widya Mataram dalam acara ini Bapak? Ya, ini acara Dies 43 kami sebagai murid itu punya semangat, punya kewajiban moral dalam Dies. Maka saya dua kegiatan yang kita anggarkan, bahkan boleh jadi pertama kali dari pameran profesi dan karya dasar pemikirannya. Kita ini sudah ada studi itu banyak profesi banyak karya kita ingin kepada mahasiswa kita, pada dosen kita, pada universitas, bahkan masyarakat, ya, untuk memberikan gambaran keberhasilan alumni Universitas Widya Mataram. Nah, yang kedua, tentu ini persoalan kemanusiaan, kita ingin berkontribusi pada donor darah. Itu dua kegiatan yang kita kontribusikan dari tentu seluruh kegiatan. Dies Natalis ini ada 21 kegiatan, baik di tingkat fakultas, kemahasiswaan, dan itu juga universitas. Iya. Barangkali kita ingin tahu Bapak bagaimana arahan dari Pak Rektor untuk alumni Widya Mataram, apa yang diharapkan oleh universitas terhadap para alumninya? Ya, arahan dari universitas terhadap alumni tentu sangat terbuka dan berharap alumni itu istilahnya mulai bergerak, mulai menunjukkan identitasnya, ya, karyanya, ya, bagi Universitas Widya Mataram. Tentu bisa itu di luar, ya, bisa di dalam. Tadi istilah rektor, keberhasilan alumni di dalam profesi dan karyanya itu sudah merupakan kontribusi bagi universitas. Kontribusinya berupa keberhasilan, ya, alumni di masyarakat, ya, dalam mengembangkan profesinya, dalam mengembangkan karya atau usahanya. Nah, yang kedua tentu alumni yang jumlahnya besar itu harus diorganisir, ya. Nah, sehingga diketahui bagaimana potensi sumber daya alumni itu di seluruh Indonesia. Nah, kami memiliki amanah bersama teman-teman tentu saja untuk mengelola itu sumber dayanya sesuai dengan visi dari Kawima, itu pengelolaan sumber daya alumni, ya, dalam rangka untuk kemanfaatan bagi alumni, kemanfaatan bagi masyarakat, kemanfaatan juga bagi universitas ini. Itu yang akan kami lakukan sesuai dengan arahan dari rektor. Sejauh ini Pak Martadani melihat alumni Widya Mataram itu seperti apa Bapak? Alumni seperti apa yang dianggap sukses, dan apakah sudah banyak alumni Widya Mataram yang berperan sesuai atau melebihi harapan daripada universitas? Ya, sebagaimana basis pendidikan di Widya Mataram itu kan berbasis budaya, yang muatannya itu adalah moral, etika, kesantunan. Maka ukuran kami kesuksesan itu dalam dia beraktivitas, berpartisipasi di masyarakat, tetap mempertahankan moralitasnya, integritasnya, kemudian kinerjanya, itu yang kami ukur. Jadi walaupun misalnya memiliki jabatan tinggi, tapi tingkat moralitasnya rendah, integritasnya rendah, itu bukan keberhasilan. Oleh karena itu terus kami ingatkan juga kepada alumni lain. Ya, tentu dalam hal posisi-posisi adalah mereka yang memiliki posisi-posisi di bidang sosial, politik, ekonomi yang level tinggi, gitu ya. Kita melihat ada tren sekarang itu, kalau
di pemerintahan itu sudah ada yang menduduki eselon 2 ya. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi sekda ya, kemudian ada yang jadi kepala dinas ya. Itu sudah kita inventarisir. Nah, ini masanya memang alumni itu mulai menduduki posisi-posisi ya, tentu saja juga di bidang swasta ya. Ya seperti ibu sendiri misalnya kan. Nah, kita baru temukan nih kan keberhasilan ibu, baru kita telisik, baru kita ketemu ternyata pengelola hebat sebuah hotel ya kan begitu. Nah, ini ya tentu tadi butuh pengorganisasian ya. Pengorganisasian termasuk persoalan informasi, mengelola komunikasi ya. Sehingga kemarin ya, betul di Surabaya itu kita mulai siapapun pimpinan universitas ya itu kita usahakan walaupun saya tidak harus ikut itu bersilaturahmi bertemu dengan alumni. Untuk apa? Untuk mendapatkan masukan bagaimana profesi mereka selama ini di daerah ya, partisipasi mereka di daerah, aktivitas maksudnya, atau adakah masalah-masalah yang perlu kemudian bisa berdialog dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam profesi mereka. Itu kira-kira. Satu lagi Bapak, bagaimana Kawima ini menyerap aspirasi dari alumni? Jalur-jalurnya melalui apa? Atau apakah ada upaya untuk jemput bola, misalnya kunjungan ke alumni atau seperti apa Bapak? Ya, bagus sekali. Jadi kita sekarang sangat sungguh-sungguh mengembangkan organisasi. Bahkan ada bidangnya yang kita sebut dengan Departemen Pengembangan Organisasi. Wujud bentuknya kita akan membentuk ya. Ini targetnya di periode kami ini 15 pengurus wilayah daerah tingkat provinsi itu akan terbentuk. Nah, dalam 2 tahun ke depan. Nah, kemudian juga pengurus daerah kalau sudah terbentuk tentu juga akan membentuk pengurus-pengurus daerah di tingkat kabupaten. Itu satu. Nah, dengan pengorganisasian itulah saluran ya, akses, komunikasi, informasi ya, collecting data dan seterusnya. Yang kedua tentu saja kita mengandalkan media sosial. Kita sudah punya satu sistem informasi Kawima namanya, yaitu untuk mengkolek data ya, update ya, di mana alamatnya, apa pekerjaannya gitu ya. Kemudian apa sarannya, dia lulus tahun berapa dan seterusnya. Itu kita punya sistem informasi Kawima. Yang kedua tentu saja kita punya resmi misalnya IG ya resmi TikTok, resmi punya website ini sedang kita desain. Itu kira-kira saluran informasi. Nah, tentu juga seperti tadi ya, termasuk misalnya saya ke beberapa daerah juga akan memanfaatkan untuk ketemu alumni. Nah, begitupun kita minta pengurus Kawima yang ada di pusat, karena ada kita di pengurus pusat juga ya, kita minta kalau ke daerah itu tolong bisa berkomunikasi dengan teman-teman daerah. Pimpinan universitas punya komitmen sama. Seperti kemarin di Surabaya itu dilakukan. Nah, nanti rektor juga karena sering keluar daerah itu juga akan berusaha untuk ketemu dengan alumni. Gitu. Kalau di area Jogja sendiri Bapak, kalau alumni Widya Mataram yang sudah lama tidak pernah ke kampus, tidak pernah bergaul sama teman-teman, bagaimana untuk menjangkau Kawima? Ya, jadi tentu juga ya informasi ya itu sangat penting, atau alat informasi yang kita gunakan itu sangat penting. Makanya terus itu kan ada grup di WA misalnya, kita sebanyak-banyaknya mengumpulkan informasi, mengumpulkan anggota. Nah, di sana kita update terus oleh humas Kawima itu. Apakah itu kegiatan kampus, apa itu kegiatan Kawima, itu terus kita kita sebar. Nah, termasuk beberapa event misalnya. Yang tadi seperti podcast ini sangat bagus. Kemudian kita juga mengundang media, insya Allah nanti ada TPRI ya. Kemudian kita buat rilis dan sebagainya. Itu cara kita untuk menyampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, ya bagaimana mungkin teman-teman alumni bisa tahu? Kan begitu. Nah, jemput bola
mengelolanya tadi untuk di kota, kita terbuka misalnya dalam pembentukan kepanitiaan kegiatan. Itu kita buka untuk partisipasi teman-teman. Bahkan kita undang itu. Nah, seperti ini kan kita usahakan pameran ini memang benar-benar dari alumni. Nah, dari alumni itu apakah dia bekerja, apakah dia pemilik, ya. Nah, itu kita ikutkan sebagai pameran di sini. Kebetulan ini agak lengkap, ada di bidang hukum, ya, ada perusahaan seperti Buati di perhotelan, yang banyak orang nggak tahu nih, oh ternyata ada alumni yang bahkan pemilik dan pengelola hotel, ya kan. Oh ternyata ada alumni yang bergerak di bidang pengacara, di bidang notaris, ya. Kemudian ada yang bergerak di bidang catering, ada yang bergerak di bidang usaha busana muslim, ada di bidang kuliner, ya. Ini kan luar biasa potensinya, ya. Nah, selama ini ya belum terkelola sumber daya itu, dan kita mulai untuk melangkah tahap per tahap itu kita kelola dengan baik. Gitu. Terima kasih ini ngobrol-ngobrolnya Bapak. Ini karena saya juga penulis buku ini. Ya. Ingin mempersembahkan hasil karya saya untuk Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah dan ini membawa terobosan bagi manajemen hotel non bintang. Amin. Ini jarang buku ini yang ada, dan saya sudah membaca juga, sangat luar biasa isinya. Ini buku perjuangan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Bapak, terakhir closing statement untuk Widya Mataram atau untuk masyarakat atau untuk alumni Widya Mataram, apa pesan-pesan Bapak? Pesan yang dalam rangka ke depan gitu ya. Iya. Terutama ya tentu untuk kita alumni, ya. Terus saja tidak pernah mundur, tidak pernah turun untuk berpartisipasi mengembangkan profesi dan usaha. Tapi kuncinya tadi, yang ini membedakan kita dengan yang lain, tetap pegang integritas, moral, etika. Boleh kita kritis, boleh kita berpikir jauh, boleh kita berpikir dalam, tetapi jangan dilupakan ya, pegangan etika, moral, kesantunan. Ya. Sekali lagi, kita boleh berbeda pendapat dengan siapapun, tapi kemukakan dengan santun. Ya. Kemukakan dengan etika. Nah, karena isi dan wadah itu tidak boleh dibeda-bedakan, harus sama kualitasnya. Iya. Dalam sekali Bapak, terima kasih, asik sekali ngobrol kita pagi ini. Semoga sukses terus untuk keluarga alumni Widya Mataram Yogyakarta. Amin. Matur nuwun. Sampai jumpa lagi.